Oke, Assalamualaikum teman-teman. Ini Salam. sambil nunggu yang lain datang ya, kita ngobrol-ngobrol dulu seperti biasa. Bu Yuyun sehat, Bu Yuyun, Pak Jeki, Pak Arif. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. disambut di hari Ramadan nih Coach. Oh iya, ini Nanti persiapan Ramadan ini. mesti pantau lagi rekaman. Iya ini Ini persiapan Ramadan, lagi siap-siap ngonten. tarif Ramadan. Pak Wahyu, sehat Pak Wahyu? Alhamdulillah Pak People. Alhamdulillah, siap-siap. Di mana Pak posisi kota? Ini saya juga masih nyangkut di Oh, Bekasi ini. aku di Bogor. Wah, deket Oh, dong. di Bogor. Siap-siap. Kalau Pak Hari di mana? Pak Hari? Oh ya, ini boleh ajak tim 2 orang ya. Maksudnya buat untuk biasanya kan business owner itu kan jarang yang ngerjain sendiri. Biasanya kan timnya ini eh, apa yang ngerjain gitu. Nanti biar transfer ininya masih smooth, monggo mau diajak timnya juga nggak apa-apa. Oke, nanti kita tunggu sampai 9.10 ya. Nanti teman-teman yang berhalangan hadir, ini nanti biar dapat ini aja, recording aja. eh Nanti yang disiapkan cukup handout yang kemarin saya kirim di grup, itu nanti langsung copy paste di situ aja. Info dulu apa bisa dibuka handoutnya? Amankah? Aman-aman Aman Coach. ya. Nanti kita sesuai itu aja. Ya, Karena waktu sudah kita dibahas, nanti sudah. sangat-sangat terbatas. Silakan timnya dikondisikan, Mas, ya, dikondisikan. Diajak aja timnya buat diskusi. Nah, ini sebenarnya ini ya, ya meskipun kalau AI itu sebenarnya bicara AI itu bicara tentang automation. Jadi eh, pertama kita harus paham konsep dulu. Eh, Jujur kalau dengan AI itu sebenarnya saya cuma ngejelasin di depan. Kenapa saya ubah konsep gitu ya. Kemarin kan di sesi batch 1 benar-benar mulai dari pagi banget gitu, mulai dari jam 9 sampai jam 3 itu full, ya langsung ada prakteknya di situ sih. Tapi yang kemarin yang menurut saya ada yang kurang adalah itu mestinya dipraktekkan secara bertahap. Ya, makanya di sini nanti kita usahakan nanti setelah ini output dari workshop ini kita punya paling tidak anggap aja 1 hari 2 konten, itu paling tidak minimal 14 konten, teman-teman ya, punya 14 konten yang bisa di post 1 hari 2 kali. Nah, nanti
prime time-nya di mana gitu. Kalau saya sendiri sih biasanya prime time-nya senengnya ngepost itu pagi gitu, sama malam. Cek sound dulu, suara saya masih stabil nggak? Masih kedengaran atau ini? Aman, aman, Oh masih Kos. aman ya. Oh. Pak Hari di Malang ya? Di Malang mana Pak Hari? Saya sambil monitor kita interaktif aja ya. Kita nanti nggak nunggu lama-lama. Jadi langsung aja nanti yang terlambat nanti biar ngikuti aja, bisa dari rekamannya gitu ya. Oke, eh, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pagi ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan inbound content strategi kita. Jadi ini udah next level ya. Maksudnya ini adalah melengkapi dari sesi sebelumnya. Eh, Sesi sebelumnya jadi inbound content satu. Jadi kalau di inbound content satu kita kayak masih menentukan positioning, kita mau jadi apa sih gitu, bisnis kita apa sih, kita mau diposisikan di market sebagai apa gitu. Nah, kalau sekarang kita sudah lebih spesifik lagi. Ini udah pegangannya ini ya, udah pegangannya marketer sebenarnya. Marketer yang content strategis. Jadi kalau marketer kan terlalu luas ya. Ini lebih ke content strategis. Jadi bagaimana kita menyusun konten berdasarkan skema funneling. Lebih ke step by step buyers journey-nya nanti seperti apa. Jadi ini gambaran ilustrasi, ilustrasi funnel. Funnel itu kayak kita masuk corong. Jadi ibaratkan kalau customer itu biasanya sudah menjadi part of our business gitu. Jadi berarti kan nanti sudah membeli sesuatu gitu ya. Sudah mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Value. Value. Jadi ibaratnya orang yang sudah masuk lingkaran bisnis kita ke funnel kita itu adalah orang yang mendapatkan value dari kita. Jadi saya akan kasih penekanan sedikit ya. Eh, Perbedaan antara customer di era digital dengan customer dengan dulu pada umumnya. Karena kita ngomong tentang konten strategis. Konten strategis itu berarti kita sebagai orang yang hidup di dunia digital. Kalau kita ngomong hidup di dunia offline, itu orang yang menjadi customer kita itu adalah orang yang literally beli dari kita. Jadi orang kalau udah mengeluarkan duit, buy something dari kita, misalnya kita buka warung pecel ya orang yang beli pecel di kita, kita buka toko roti ya orang yang beli roti di kita, atau kita punya jasa advokat atau notaris orang yang beli ini dari kita gitu ya. Orang yang beli eh, misalnya bikin akta tanah, jual beli. eh, Nah, itu customer kita. Tetapi beda dengan definisi customer di era digital. Customer di era digital itu adalah orang yang sudah mengambil value dari kita. Dia merasakan manfaatnya, terus kemudian mereka membayar dengan cara mereka di era digital. Jadi kalau dulu membayarnya hanya dengan uang, tetapi kalau di era digital, orang yang masuk di sistem customer kita itu bahkan orang yang mereka nggak mengeluarkan duit sama sekali, tetapi memberikan barter value kepada kita. Contoh misal, Bu Yuyun secara konsisten memberikan konten-konten edukasi gitu ya, konten-konten edukasi kepada audiens gitu. Terus kemudian audiens itu kan mendapatkan value dari situ ya, mendapatkan value dari situ. Nah, yang dilakukan orang yang mendapatkan value itu apa? Akhirnya dia membayar.
membayarnya dengan apa? Membayarnya dengan engagement, dengan dia komen, dengan dia nge-like, dengan dia nge-share konten kita. Itu ada value money-nya sebenarnya kalau di era digital. Eh, Paling gampang ngukurnya gimana? Paling gampang ngukurnya adalah misal nih saya punya duit 10 juta buat ngiklan gitu. Targetnya 10 juta ini buat dapet apa gitu. Biasanya kan awalnya kan kita memang dapetin reach. Reach itu artinya kan kita ditonton bagaimana konten kita misalnya dengan 10 juta di mana konten saya nyampe di 100 ribu account, 100 ribu viewer. Misal seperti itu. Berarti ada nilainya sebenarnya. Dari 10 juta dibagi dengan 100 ribu. Nah, itu adalah nilai angka dari reach tadi gitu. Biasanya kalau udah masuk sampai dia sudah mau follow kita. Kalau dulu kan yang namanya leads adalah orang yang benar-benar ini ya memberikan emailnya ke kita, memberikan kontaknya ke kita, WA kita. Nah, itu ada nilainya juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu eh, main iklan nanti menemu yang namanya cost per leads. Jadi udah sampai leads itu udah sampai angka eksplisit gitu. Misalnya cost per lead untuk bisnis properti itu di 100 ribu orang, 100 ribu per orang. Jadi kalau dia udah sampai ngeluarkan sudah sampai orang itu memberikan WA ke kita untuk di follow up itu nilainya 100 ribu. Nah, kita harus paham maksudnya cara berpikir di era digital gitu karena orang-orang yang menggerakkan bisnis kita biasanya orang yang ada di posisi itu. Dia nggak pernah beli sesuatu dari kita, mungkin nggak pernah membayarkan duit dari kita, tetapi mereka membantu misalnya nge-share konten kita, terus kemudian komen, kemudian berinteraksi. Kalau Bapak Ibu bermain di LinkedIn ya, bermain di LinkedIn itu kerasa sekali. Jadi kalau misalnya kita posting, ada yang komen, itu reach-nya otomatis naik. Apalagi ada yang nge-share atau nge-repost, itu otomatis naik. Makanya kita harus paham konsep itu. Jadi singkat saja, eh nanti seperti biasa, seperti biasa nanti stage atau tahapan kita itu ada 3 tahapan. Hari ini kita fokus di satu tahapan aja. Ini funnel, gambaran funnelnya. Jadi kalau orang-orang yang masih di atas ini itu namanya strangers. Siapa strangers? Strangers itu orang yang sama sekali nggak kenal sama kita gitu. Kalau misalnya di sini Pak Wahyu, eh, ya orang-orang yang bukan kenalannya Pak Wahyu, bukan temannya Pak Wahyu, bukan saudaranya Pak Wahyu, dan nggak kenal siapa Pak Wahyu, kerjaannya apa, produknya apa, nah itu namanya totally strangers, orang-orang asing. Dan ini jumlahnya memang paling banyak ya di sini ya. Terus habis itu dia ketika pertama kali melihat konten tofu kita, tofu itu lebih ke bagaimana kita manage awareness, awareness, bagaimana kita menarik perhatian. Di era digital, contoh ya, misalnya dulu sebelum ada AI, saya bikin konten satu konten itu belum mulai dari mikirnya sampai dari ngedraft tulisan sampai jadi tulisan sampai memilih ilustrasi yang tepat dan lain-lain itu paling enggak 1 jam sampai 2 jam, lama sekali gitu. Kalau sekarang itu bisa saya lakukan dalam waktu hanya kurang dari 5 menit, kurang dari 5 menit. Makanya yang penting satu, kontennya itu bagaimana itu terarah, terus bagaimana ini memang mengarahkan ujungnya itu mengarahkan orang untuk beli sampai di sini ya, sampai orang jadi customer. Jadi mulai dari tofunya, mofunya, bofunya itu sampai nantinya dia menjadi customer kita. Nah, yang jadi problem adalah kita dengan segala kemudahan yang diberikan oleh AI, yang pegang ChatGPT itu bukan hanya kita gitu, bukan hanya saya, bukan hanya Pak Wahyu, Bu Yuyun atau Pak Arif gitu. Tapi semua orang udah bisa pegang ChatGPT. Contoh misalnya orang yang baru ikut kelas ini aja udah pasti
bikin konten jadi gampang. Apalagi kalau nanti insya Allah habis ini kita akan rilis tools marketingnya mulai dari end to end lah, benar-benar mulai dari eh, gimana cara mulai kita menempatkan positioning dan lain-lain. Itu orang yang sama sekali awam dengan marketing aja itu kalau pakai tools itu ngikuti flow-nya itu otomatis jadi marketer, marketing expert, orang-orang yang seperti orang yang udah kayak udah tahunan menekuni dunia marketing. Nah, itu nanti akan kita rilis minggu ini. Tapi dengan segala kemudahan itu menciptakan satu efek samping. Bikin konten itu semakin mudah, semua orang dengan eh, bahkan baik yang terarah maupun yang ngawur itu bikin konten dengan merem aja jadi. Artinya apa? Konten udah kayak sampah, di mana-mana nggak ada konten. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menarik perhatian dengan konten kita. Gitu. Sebelum saya ke Tofu, saya ingin nanya ke Bapak Ibu ya, yang sudah masuk di sini. Kalau sekarang eh, keluhan di era konten itu apa? Apa yang dikeluhkan sekarang? Apakah bikin kontennya, ataukah mencari engagementnya gitu, atau eh, di mananya? Monggo silakan. Eh, Boleh ngomong langsung boleh gitu, atau ngechat juga boleh. Saya sambil open chatnya sebentar. Oh ya, pastikan Bapak Ibu bentar lagi hands on megang chat GPT ya, megang chat GPT karena kita nanti akan eh, trial langsung praktek di situ. Silakan buka satu chat GPT, kedua yang terus teks yang sudah saya iniin di grup. Oke, Bu Yuyun masih online? Oke, kalau dari Pak Hari ini jawabannya adalah mencari ide niche yang winning karena kompetisi makin ketat. Betul, itu makanya iya dari lautan konten ya. Bagaimana dari begitu banyaknya konten, bagaimana konten kita bisa naik gitu dan dilihat banyak orang. Itu memang seninya di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman main di LinkedIn gitu, karena kenapa kadang tanya, kok bisa sih setiap posting konten di LinkedIn itu apa kontennya engagementnya bagus, reach-nya bagus, interaksinya bagus, itu kok bisa sih seperti itu gitu. Ya saya jelaskan aja, semua itu ada polanya sih. Semuanya ada polanya, di mana pola itu sebenarnya bisa kita definisikan dengan terstruktur dan sistematis. Jadi kalau misalnya kita udah tahu polanya, maka kita main di AI pakai pola itu, ya otomatis konten kita akan mengikuti pola itu. Nah, dan masalahnya bukan masalah sih. Bagusnya adalah tidak semua audiens itu aware. Apakah itu yang bikin adalah kita secara manual atau kita dibantu dengan tools gitu. Si audiens itu nggak akan memperhatikan itu karena semakin kita poles tools kita, bahkan itu bisa sama persis dengan style penulisan kita. Kayak ibaratnya kalau sekarang itu bahasa ChatGPT namanya humanize, sudah seperti manusia, sangat manusia sekali gitu. Nah, oke sekarang kita langsung aja kita menuju ke bagian pertama dari funnel atau bagian paling atas dari funnel namanya kita singkat aja tofu. Tofu ini adalah gambaran betapa kita itu sangat 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 ingin diperhatikan. Kita nggak akan memungkiri bahwa di era digital yang ruwet seperti sekarang gitu ya,
konten yang paling banyak di ini adalah yang maksudnya bisa lanjut ke proses selanjutnya, tentu saja adalah konten-konten yang diperhatikan oleh audiens. Kalau konten nggak diperhatikan oleh audiens, ya nggak mungkin akan lanjut ke MOFU, nggak akan mungkin lanjut ke BOFU, nggak akan mungkin jadi customer. Artinya apa? TOFU ini adalah filter pertama. Apakah konten kita nantinya ini akan di terus dilihat oleh audiens atau tidak? Nah, makanya di sini Bapak Ibu, kalau kita mampu membuat konten kita di ini ya, dilirik oleh orang, itu satu kemenangan pertama. Saya bilang ini kemenangan pertama. Jadi, eh, bentar ini tadi kayaknya Mas Heri salah nge-share link Zoom-nya ini. Bentar. Jadi nanti saya update lagi ya. Yang ini saya tadi minta dibuatkan link Zoom sama Mas Heri, kayaknya salah milih akun dia. Pakai akun yang ini dia. Pakai akun yang reguler. Bentar. Ada remindernya. Oke, saya lanjutkan dulu aja deh. Jadi teorinya apa sih kalau kita ngomong ini di situ saya kalau Bapak Ibu buka yang kemarin saya ini ya eh, saya share materinya di situ ada beberapa dasar teori yang saya attach. Karena penting bagi kita untuk melakukan sesuatu itu ada dasarnya apa, underlyingnya apa. Contohnya di sini saya pakai tentang the attention ekonominya Herbert Simon gitu ya. Herbert Simon. Jadi di era digital itu tantangan terbesarnya itu bukan memproduksi konten lagi, melainkan adalah kelangkaan perhatian audiens. Jadi yang mahal, Bapak Ibu, yang mahal di era digital itu adalah bagaimana kita menarik perhatian. Dan pentingnya TOFU ini adalah kalau kita pakai metode inbound itu perhatian itu kita dapatkan bukan dengan paksaan, tapi benar-benar dengan oh ini value-nya yang klik sama kita, makanya kita follow itu gitu. Nah, terus yang kedua itu tentang teorinya Leon Festinger tentang theory of cognitive dissonance. Jadi kadang ketidaknyamanan mental itu yang membuat orang itu ingin mengetahui secara secara ini ya penasaran gitu. Misal bahas jangan melakukan kebiasaan menabung karena itu akan merugikan Anda secara finansial. Uh, orang kan langsung berpikir, "Oh, kok bisa menabung itu malah 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 merugikan kita secara finansial." Akhirnya itu kan kayak kayak bertolak belakang. Nah, itu model-model cognitive dissonance sih kayak gitu. Bikin nggak nyaman. Jadi memicu orang kan selama ini udah kayak gitu gitu. Tapi begitu dia diberikan fakta baru ternyata berbeda. Oh, ternyata beda penjelasan. Jadi kalau misalnya nabung doang itu nggak bagus. Tapi kalau menabung secara dalam artian invest itu yang bagus karena itu bisa mengalahkan inflasi. Nah, misal model sudut pandang seperti itu yang perlu ditekankan. Nah, terus habis itu eh, ini yang paling dipakai itu bukunya Robert Cialdini ya. Robert Cialdini tentang The Influence. Jadi kalau kita ngomongin tentang bukunya Cialdini itu benar-benar detail bagaimana kita membangun influence atau pengaruhnya. Jadi kayak misalnya ngomong tentang eh, reciprocity, reciprocity itu imbal balik. Jadi kalau misalnya kita sering nolong orang dengan konten, ya otomatis orang itu akan punya imbal balik mengikuti kita. Kebaikan itu akan selalu bersambut dengan ini. Terus yang kedua itu tentang, yang berikutnya itu tentang tahapan awareness itu kalau di sini ya, itu saya ngutip dari
Eugene Schwartz. Jadi teorinya Eugene Schwartz yang bahwa nggak bisa seseorang itu tiba-tiba diminta langsung suka dengan sebuah brand. Misalnya kita posting, sekali posting langsung disukai nggak mungkin. Ada stagingnya, ada stagingnya. Jadi stage of awareness dan itu harus kita kembangkan satu harus maksudnya harus kita iniin step by step. Nah itu sebenarnya ada nanti di prakteknya ya. Termasuk yang terakhir adalah MEE ini paling dipakai di marketing, Mere Exposure Effect. Seseorang untuk melakukan beli itu secara riset itu paling tidak dia 5 sampai 7 kali interaksi. Itu baru berpotensi melakukan beli. Ya, meskipun ini tergantung dari ininya juga ya. Tergantung dari besaran nilai yang akan di iniin apa nilai yang akan dibeli itu berapa ya kalau properti bisa jadi lebih banyak lagi gitu. Nah, misalnya ngelihat bisa jadi belasan atau puluhan konten baru tergerak untuk beli properti misalnya beli rumah kos seharga 2 miliar gitu nggak mungkin kan lihat konten sekali lihat baliho sekali langsung beli nggak mungkin itu makanya mereka butuh tahapan-tahapan jadi semakin sering pertama memang kita harus disukai dulu eh, kontennya apa terus habis itu dari situ nanti kita terus-menerus konsisten muncul karena kita di-follow, terus kemudian karena mereka sering nge-like kita, akhirnya si algoritma membaca itu dan konten kita selalu disodorin ke audiens itu. Nah, itu makanya muncul Mere Exposure Effect atau MEE, yaitu Zajong, teorinya Zajong. Jadi dari dari 5 dasar itu teman-teman, nah ini kita bikin satu trik-trik yang sederhana bagaimana kita mengimplementasikan TOEFL. Jadi kita mulai dari teknik-tekniknya. Sebelum kita ke sini, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Bagaimana konten TOEFL pertama kali di sebuah produk? Ini langsung saya bahas dari punyanya Pak Wahyu ya. Bagaimana konten tofu pertama kali untuk sebuah produk atau brand baru bisa getting attention dari strangers? Pertanyaan Pak Wahyu ini sebenarnya ada banyak teknik, Pak. Ini saya langsung kasih yang praktikal-praktikal, yang siap pakai. Itu ada di handout yang saya bagi kemarin. Nah, itu nanti kita akan praktekkan satu persatu, Pak Wahyu. Jadi teknik-teknik seperti apa sih yang bisa dipakai untuk menarik perhatian? Hmm. Ini disesuaikan dengan industri yang kita geluti ya. Apakah semua ini bisa masuk di LinkedIn? Contoh playdate anak-anak dari Pak Ronald. Bisa, sebenarnya bisa. Tinggal kita nyari angle-nya aja. Jadi kalau misalnya kita kan dari karyawan ya, karyawan atau orang orang kepala orang yang sibuk mulai dari Senin sampai Jumat. Terus kemudian mencari ide untuk hangout anak di hari weekend itu pain point tersendiri karena saya merasakan ya, saya merasakan. Saya punya 3 anak gitu. Mencari eh, aktivitas apa untuk anak kita di weekend itu puyeng kadang. Karena kan kalau biasanya kan kita tahunya playground gitu, Kidzuna, Zootopia, Zootopia, Playtopia gitu. Terus atau mungkin ya intinya itu aja kalau di mall kita nemunya itu aja. Nah biasanya butuh alternatif apa selain itu yang memang dia berdampak ke edukasi ke tingkat kecerdasan anak dan lain-lain. Nah, itu eh, masuk di LinkedIn. Jadi eh, yang penting apa? Stylenya harus gaya LinkedIn. Kalau gaya LinkedIn itu apa? Soft education. Jadi mengedukasi tipis-tipis gitu. Itu gayanya LinkedIn. Nah, nanti ya bikin impact dari aktivitas ini itu ke ilmiahnya gimana. Nah, itu. Oke, ini pertanyaannya Pak Wahyu. Terus ada perlu konsisten, misalnya digabungkan 2 hal, misalnya pertanian dan pendidikan. Ini pertanyaannya Bu Yuyun.
Oke, kalau menggabungkan sesuatu yang berbeda, kita harus cek apakah audiensnya sama gitu. Tapi intinya gini, pendidikan itu makanan semua orang. Makanan semua orang. Jadi semua orang itu senang belajar sesuatu yang baru atau novelty. Nah, sesuatu yang baru itu orang senang belajar di situ. Jadi kalau misalnya kita mau bikin menggabungkan antara pertanian dan pendidikan, ya bahas aja dari angle sisi ilmiahnya. Eh, apa sih maksudnya ini? Terus misalnya kalau mau masuk ke komunitas pebisnis atau pengusaha atau karyawan, kita bikin analogi-analogi. Kenapa sih kayak misalnya kenapa sih nanam padi itu mundur gitu misalnya kayak gitu ya. Itu analoginya apa kalau misalnya dalam dunia bisnis kalau itu masuk ke bisnis. Kalau ke karyawan kenapa sih kita perlu